Om Swastiastu, perkenalkan saya Nyonya Mania Ruspani dari kelas 12 IPA 6 dengan nomor absen 28 akan mempraktikkan cara membuat elektroskop sederhana. Elektroskop? Elektroskop itu yang buat teropong bintang gitu kan? Itu teleskop. Bukan buat yang teropong bintang. Berarti elektroskop itu ini ya, yang alatnya dokter itu yang buat denger detak jantung itu. Kalau itu stetoskop. Lah, bukan juga. Terus elektroskop apa dong? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, elektroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan yang ada pada suatu benda. Selain itu, elektroskop juga dapat berfungsi untuk memisahkan muatan yang ada, mengingat elektroskop menggunakan prinsip induksi listrik. Selain itu, elektroskop juga dapat membedakan nih, muatan apa yang terkandung dalam suatu benda. Emang kenapa sih harus buat elektroskop segala? Nah, dengan adanya video praktik ini diharapkan kita dapat mengetahui apa saja bagian-bagian dari elektroskop. Selain itu, kita juga diharapkan untuk dapat mengetahui sistem kerja dari penggunaan elektroskop sendiri. Walah, gitu. Tapi emang bagian-bagian dari elektroskop itu apa aja sih? Adapun bagian-bagian dari elektroskop adalah bagian pertama yaitu kepala elektroskop atau knob, yang umumnya terbuat dari logam. Bagian kedua terdapat konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop yang terbuat dari batang logam. Lalu bagian yang ketiga terdapat daun elektroskop atau foil yang jumlahnya ada 2 yang disusun secara terpisah dan biasanya terbuat dari kertas emas atau aluminium tipis. Walah, ternyata bagiannya nggak terlalu banyak juga ya. Tapi pasti sistem kerjanya ribet deh. Jadi, sistem kerja dari elektroskop adalah sebagai berikut. Pada saat keadaan netral, muatan listrik positif dan negatif pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menutup atau kuncup. Pada saat knob didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob, dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka atau mekar. Pada saat knob didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob, dan muatan positif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka atau mekar. Wih, keren banget bisa kuncup mekar kayak gitu. Tapi nih Ayu, daripada masih bingung, langsung buat aja yuk. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah pertama kabel. Di sini kita akan mencari kawat tembaga dari kabelnya. Dan di sini saya menggunakan kabel sepanjang 80 cm. Lalu ada aluminium foil, ada botol dan juga tutupnya, ada plastisin, tang, penggaris, kampas, pisau, paku dan palu, dan juga gunting. Lanjut ke tahap pengerjaan. Di sini pertama kita akan memotong kulit atau bagian luar dari kabel. Dimana seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita di sini mencari tembaganya saja. Untuk ukuran pemotongannya berhubung ini 80 cm, kita akan membuat atau menyayat kulit kabel sepanjang 65 cm. Lalu kita akan sisakan 2 cm dan kita akan melubangi bagian yang ada di belakang. Hasilnya akan menjadi seperti ini, dimana kita sudah meneliti bagian luar. Sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, kita harus mengamplas bagian kawat tembaganya.
menjadi bentuk spiral. Kalian bisa menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan tang. Berbentuk spiral seperti ini. Barulah kita dapat lanjut ke tahapan berikutnya, di mana di sini kita akan melubangi tutup botol dengan paku dan juga tali. Setelah berhasil dilubangi, kita akan memasukkan bagian ujung dari kawat ke dalam tutup botolnya. Dan di bagian bawah ini, kita akan membentuk sebuah kain untuk meletakkan aluminium foil yang nanti akan kita masukkan ke dalam botol. Nah, di tahapan berikutnya kita akan membuat sebuah daun atau bentuk oval dari aluminium foil yang nantinya akan kita tancapkan atau kita gantung di bagian kain ujung kawat yang telah kita buat. Usahakan bentuk dengan ukuran yang sama panjang dan juga bentuk yang sama besar. Nantinya akan kita lubangi ujungnya dan kita masukkan ke dalam kain yang telah kita buat. Setelah dua kuncup daun ini masuk, kita akan meletakkan plastisin di bagian atas botol dan juga di bagian bawah tutup botol. Hal ini bertujuan agar tidak ada udara yang bisa masuk. Nah, setelah ini barulah kita dapat memasukkan ke dalam botol. Nah, dengan ini usai sudah praktik kita, di mana elektroskop sederhana pun telah berhasil kita buat. Sekarang kita langsung ke praktik uji cobanya. Di sini, saya akan menggosokkan penggaris ke rambut untuk membuat penggaris memiliki muatan listrik. Setelah itu, penggaris akan didekatkan ke knob, dan seperti apa yang bisa dilihat, daun bergerak meskipun pergerakannya sedikit. Nah, dengan ini berakhir sudah video praktik pembuatan elektroskop sederhana. Semoga bermanfaat.